Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Buken. Ya, Waalaikumsalam. Mohon maaf baru bisa gabung. Udah Oke. beberapa kali bertemu Ah, baru bisa gabung. Mohon ya, maaf. ya ini Bu Heni yang kemarin ini ya. Terus ini ada tambahan lagi juga Bu Tugira. Iya, Bu, kemarin sih sudah ada tambahan tugas. Tadi sudah minta referensi dari Bu Nita, tapi saya masih bingung juga ini yang di apa namanya yang di studi kasihnya di telah yang mananya harus bagaimananya gitu masih masih belum nyambung, Bu. Masih belum connect gitu maksudnya. Oke, kalau untuk rekaman perkuliahannya sudah ditonton? Sudah, sudah. Sudah saya lihat Bu rekamannya, cuman dia eh, untuk yang materinya masih belum bisa saya pelajari karena itu nggak bisa di-download linknya ya Bu. Yang apa? Yang materi pembelajarannya. Yang RPS-nya atau yang PowerPoint-nya? Yang Yang PowerPoint-nya Bu. Oh, oke. Baik, ini mungkin saya ulangi sekilas terkait materinya ya. Kebetulan Iya tanpa Bu. Bu Heni dan Bu Tugira. Bentar, saya bukakan dulu. Ya, jadi memang untuk materinya pedagogi berbasis budaya. Sebentar. Ini sebenarnya pertemuan dua kemarin. eh, saya saya bahas tentang budaya dulu. Oke, jadi ini kemarin di pertemuan kedua dari pedagogi berbasis budaya itu kita belajar tentang sebenarnya budaya itu apa sih gitu ya kemarin itu. Nah, budaya itu Oke. sendiri uh, sebenarnya adalah kebiasaan yang bersifat umum di masyarakat. Jadi sebenarnya definisi dari budaya itu luas, tidak hanya sesuatu hal yang di masa lampau. Bahkan kalau ibu-ibu melihat HP, HP itu merupakan salah satu produk budaya gitu. Tapi memang di sekolah yang dimaksud budaya yang dimasukkan dalam pembelajaran bukan yang itu. Jadi kalau sebenarnya yang disebut budaya itu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar begitu itu budaya. Nah, tapi yang diminta di kurikulum memang kebiasaan-kebiasaan itu, keseluruhan sistem gagasan itu, tindakan itu, hasil karya itu yang sifatnya etnis, yang ada di masyarakat tertentu. Nah, dan ini berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat setempat di tempat Bapak Ibu mengajar begitu. Jadi kalau untuk mata kuliah pedagogi berbasis budaya, ini nanti yang digunakan adalah yang bersifat etnis, jadi bukan yang budaya modern begitu, bukan tentang HP, bukan tentang AI begitu. Jadi budayanya adalah produk budaya yang bersifat etnis yang dimanfaatkan di pembelajaran. Oke, kita membahas yang budaya dulu itu walaupun ada sampai sekarang itu budayanya masih bersifat etnis itu yang seperti apa dan kenapa masih ada sampai sekarang. Nah, ada yang namanya budaya itu sifatnya dinamis, jadi bisa berubah-ubah. Nah, kemudian dari peradaban yang semakin berkembang, ada pengaruh budaya lain, ada masalah agama, ada masalah perubahan yang lain. Jadi perubahan budaya itu tidak mesti bersifat negatif. Ada sesuatu hal yang bersifat positif. Contohnya, misalnya kalau di sini ada kesenian itu apa namanya tari-tarian itu dulu pakai bajunya itu kan buka-bukaan. Nah, sekarang Hmm. pakai bajunya mungkin tari-tariannya masih ada sampai sekarang.
tapi untuk pakaiannya sudah lebih tertutup begitu. Nah, kemudian dari budaya-budaya itu ada keunikan. Setiap masyarakat itu yang budaya yang dimiliki itu unik, tidak ada yang homogen. Misalnya kayak bahasa, misalnya saya contohkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jogja, ada itu ternyata punya logatnya masing-masing. Jadi meskipun sama ada bedanya. Kalau yang bentuknya benda kayak gamelan, gamelannya yang ada di Jogja, yang di Solo dan di Bali itu ada perbedaan padahal sama-sama gamelan begitu. Nah, suatu daerah dengan daerah lain bisa jadi punya beberapa hal yang mirip tapi tetap unik sendiri dalam setiap masyarakatnya. Nah, kok tadi kok ngomongin bahasa, kok tadi kok ngomongin tari-tarian, kok tadi ngomongin yang lain lah. Apa sih itu sebenarnya? Nah, itu salah satu unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan sendiri itu ada 7. Ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, ada sistem mata pencaharian penduduk ya, ada sistem religi, kemudian ada kesenian. Itu unsur dari kebudayaan sehingga yang namanya kebudayaan itu tidak hanya dari kesenian saja, tidak hanya dari bahasa saja. Nah, budaya itu luas ya. Oke. Selanjutnya, dari unsur-unsur budaya itu muncul wujud budayanya terbagi dalam 3 menurut Kuncoro Ningrat nih. Ada ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kemudian bisa berupa aktivitas atau tindakan atau sesuatu yang dilakukan masyarakat. Kemudian ada juga benda-benda hasil karya manusia. Nah, bendanya ini yang biasanya kalau di SD biasanya digunakan karena mudah untuk dilihat, bisa untuk diamati dan sebagainya. Benda hasil karya manusia ini apa? Berupa misalnya oh, pakai candi. Kemudian ada bentuk artefak rumah joglo. Oh, ada mungkin kalau di peralatan yang digunakan oleh masyarakat mulai mulai dari apa itu misalnya ulek-ulekan untuk ulekannya, untuk apanya, sesuatu teknologi yang dihasilkan oleh masyarakat, benda hasil karyanya ini disebut merupakan salah satu wujud budaya berupa artefak namanya. Nah, artefak ya, kalau menurut De Ambrosio, artefak itu benda budaya, benda-benda material teknologi yang diciptakan oleh anggota kelompok budaya. Kemudian kalau De Ambrosio ini sama Rosa itu membaginya ada artefak dan mentifak. Di mentifak ini merujuk pada gagasan, nilai, dan kepercayaan yang dianut bersama. Ini ada agama, bahasa, matematika, sains, dan sebagainya. Nah, ada juga menurut Fantinin ada sosiofak. Ini berbagai aturan cara yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah hidup individu sehingga tertib. Ini aturan. Kalau di Kuncoro Ningrat tadi ada aturan ya tadi di sini tadi. Nah, ada aturan, ide, gagasan, nilai, aturan. Memang membaginya berbeda tadi kalau dilihat di sini. Nah, dibagi 2 ini aturan. Kalau di sini ada yang dimasuk sebagai mentifak. Oke, ini. Posisi budaya. Nah, ini kalau kita memasukkan budaya dalam pendidikan itu posisinya seperti apa sih? Nah, belajar tentang budaya. Belajar tentang budaya ini biasanya muncul mempelajari tentang budaya kalau di SD itu di IPAS. Nah, kalau di SMP itu bisa di seni budaya. Nah, itu. Kemudian belajar dengan budaya. Jadi adanya budaya dimanfaatkan dalam pembelajaran. Bisa berupa mungkin dari gambar-gambarnya dan sebagainya. Kemudian ada belajar melalui budaya. Melalui itu berkegiatan. Siswa berkegiatan. Siswa membatik. Nah, misalnya membatik apa itu? Itu melalui berbudaya melakukan kegiatan belajar tentang apa? Oh, ternyata belajar tentang di matematika ada refleksi, misalnya pencerminan. Nah, misalnya itu melalui budaya. Nah,
Saya tambahkan di sini di dalam buku saya tahun 2018, selain belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, saya tambahkan satu, belajar berbudaya. Berbudaya ini, belajar berbudaya ini melakukan pembiasaan di sekolah. Jadi ada pembiasaan-pembiasaan barangkali Bapak Ibu kalau melihat di sekolahnya sudah dilakukan misalnya kalau pagi-pagi ada salaman, salam-salam itu ya. Bapak Ibu guru di sekolah di depan kemudian itu kan membiasakan siswa untuk menghormati yang lebih tua. Kalau naik sepeda, sepedanya dituntun, kemudian salim, salaman, nah, di situ. Nah, itu belajar berbudaya gitu. Oke, landasannya pendidikan berbasis budaya, salah satunya teori sosiokultural dari Vygotsky, di sana menekankan peran budaya dalam pengembangan dan pembelajaran dan pentingnya interaksi siswa dengan nilai-nilai budaya dan elemen untuk memperoleh pengetahuan. Landasan yang lain, nah ini di Kozulin 2003, tujuan utama pendidikan itu kan sebenarnya untuk transmisi budaya dari generasi ke generasi. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah kesempurnaan hidup lahir batin. Nah, di sini. Nah, dengan adanya pendidikan, siswa itu dilatih untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan kehidupannya. Kalau Ki Hajar Dewantara mengamanatkan bahwa ya belajarnya itu menggunakan budaya yang ada di sekitar siswa yang dikenali siswa begitu. Itu, nah, yang perlu diperhatikan kita sebagai guru atau mungkin dosen atau mungkin peneliti di pendidikan. Nah, bagaimana cara kita mengobservasi, mewawancara, dan memanfaatkan budaya yang ada di masyarakat untuk kita integrasikan dalam rancangan pembelajaran yang kita susun. Gimana sih memasukkan budaya dalam pembelajaran? Nah, begitu. Kemudian bagaimana sih untuk memetakan, memvisualisasikan dan mengintegrasikan pembelajaran berbasis budaya ini? Eh, Cocoknya pakai strategi instruksional yang seperti apa ya? Mengajarkannya bagaimana ya? Nah, itu perlu penempatan mendalam sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, contoh nih integrasi budaya dalam pembelajaran. Ada transformasi geometri pada motif batik semen Rama. Ini hasil penelitiannya Mbak Irma nih, Risdianti. Oke, ini bisa menggunakan batik. Nah, ini dari Borobudur ini ya. Ini di SD ini belajar tentang persegi dan lingkaran. Kemudian ini belajar tentang refleksi. Contohnya kebetulan contoh yang saya sajikan di matematika. Nah, ini ada weton, kedua mempelai, belajar basis dan modulo, dan sebagainya. Pembagian bersisa juga bisa. Itu terkait pembelajaran berbasis budaya. Dan untuk pertemuan kemarin itu Bu Siti dan Bu Nita berbagi pembelajaran berbasis budaya. Kalau Bu Siti kemarin yang sudah ada di sekolahnya berbagi barangkali Bu Heni dan Bu Tugira kalau menyimak yang untuk hari kemarin itu Bu Siti berbagi yang pembelajar apa pendidikan berbasis budaya ini yang ada di sekolahnya, ada yang di kelas dan ada yang di luar kelas. Dan Bu Nita juga kemarin kalau Bu Nita kemarin menceritakan karena kebetulan Bu Nita masih awal untuk mengajar jadi yang pembelajaran berbasis budayanya kemarin bukan dari hasil di sekolah tapi hasil dari pencermatan dan teori literatur. Begitu. Itu sekilas tentang yang sudah kita lakukan kemarin. Kemudian kalau pertemuan pertama kita cuma perkenalan sama kontrak belajar, pertemuan dua itu tiga ya, terus ini yang keempat begitu. Oh ini empat atau lima saya lupa. Ya di situ itu. Jadi pembelajaran berbasis budaya begitu. Kemudian untuk yang hari ini kemarin saya pesankan kalau mau membuka bagaimana sih kan kemarin praktek yang ada di sekolahnya melihat ini. Nah, bagaimana sih pembelajaran berbasis budaya yang barangkali sudah pernah ada begitu ya. Bisa kita menyimak begitu ya. Kita cari kemarin mau cari pakai mana gitu ya. Mau lihat di mana begitu kemarin itu.
Ya, maaf koneksi saya lepas. Oke, itu untuk Ya, yang Bu. kemarin, kemudian saya share lagi dulu. Ya, oke, jadi kemarin saya bilang dari Google Scholar boleh. Kan kalau yang berbahasa Indonesia lebih ini ya. Misalnya nih, mau nyari tentang apa? Berbahasa Indonesia bisa ya, etnomatematika, misalnya etnomatematika atau pembelajaran berbasis. Ini contohnya ya, saya contohkan yang misalnya atau apa ini? Misalnya budaya gitu. Budaya di SD. Tapi nanti contohnya nggak harus yang ada di SD sih. Ini seni budaya. Oke, akan lebih banyak saat pakai kata etno ternyata. Oke, misalnya salah satu contohnya ya. Nah, eksplorasi matematika pada permainan tradisional kelereng ternyata ini. Nanti bisa jadi ibu-ibu saat melihat ide-ide yang ada di sini bisa jadi ada yang agak aneh gitu. Nanti ya kalau sekiranya itu kok nggak pas jangan dipakai gitu ya. Kita cuma melihat di sana, kita bisa mencermati nih eksplorasi matematika pada permainan tradisional kelereng. Ini pakai bahasa Indonesia nih. Nah, misalnya, itu matematika merupakan konsep matematika yang terdapat dalam budaya. Nah, ini seperti apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan objek-objek matematika pada permainan tradisional kelereng dan pemanfaatannya dalam pembelajaran matematika. Nah, ini seperti apa? Bisa kita lihat di sana. Nah, ini ya, bisa kita lihat. Nah, ini permainan tradisional kelereng. Oh, ternyata kelereng ini asalnya dari Eropa, Amerika dan Asia pada abad ke-16 sampai 19. Namun dari penelusuran sejarahnya, permainan ini dimulai dari peradaban Mesir kuno. Jadi memang saat kita membahas, kemarin kan sempat ada rame-rame yang orang Indonesia tidak apa namanya tidak terima budayanya diakui di Malaysia. Saya sebenarnya juga sayang sekali ya diakui di sana gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir lah, memang budaya kita aslinya dari sini semua. Sebenarnya juga enggak sama aja. Dan kebetulan kalau dari rumpunnya kan Melayu ya orang Malaysia dengan yang di Sumatera kan satu rumpun. Itu yang di apa itu yang di rumah apa itu? Itu kan satu rumpun kebetulan ya mereka rumpun Melayu. Nah, ini kayak kelereng ini kan dari Eropa, Amerika. Ini apakah boleh kita aku sebagai budaya kita gitu ya karena sudah lama di tempat kita. Jadi ada banyak kan tadi sempat saya bahas tentang akulturasi budaya tadi ya. Jadi ada pengaruh dari luar sehingga ada sebuah budaya itu yang masih ada sampai sekarang, ada yang bergeser, ada yang berubah menjadi baik yang awalnya dulu pakai bajunya buka-bukaan, kemudian ketutup dan sebagainya. Nah, ini kelereng. Nah, ini banyak kan di kaum laki-laki. Di kelereng ini seperti apa? Ternyata dari permainannya ini tentang bagaimana menyentil kelereng sebagai penyerang dan sebagainya ini diuraikan di sini nih. Ah, ada gambar bermain kelerengnya ini, dahum pimpa dan sebagainya. Ini kalau menurut artikel ini apa nilai matematikanya kita lihat. Nah, ternyata di artikel ini kelereng ini berbentuk seperti bola sehingga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bangun ruang, khususnya di bola. Arena permainannya gambar lingkaran, tempat pengumpul kelereng pasangan, menyatukan dan sebagainya. Menyentil kelereng. Nah, ini matematika yang mana? Nah, ini kan sebenarnya bukan ke yang di sana ya, tapi lebih ke afektifnya atau ke psikomotoriknya ya, keterampilan psikomotorik halus. Nah, kemudian pendidikan karakter. Nah, ini
memang untuk unsur etnomatematikanya bukan di situ harusnya ya. Nah ini, tapi menguraikannya makanya saya dia bilang bahwa saat kita ngambil dari Google Scholar jangan langsung dianggap seperti kitab ya di sini ya, karena ternyata nggak semuanya benar. Ini tetap dilosin gitu ya sama jurnalnya. Mestinya enggak, ini mestinya menyentil kelereng itu oke tapi bukan ini ya. Kemudian pendidikan karakter kan berarti ini bukan masuk unsur etnomatematika, tapi ini bisa kita pakai. Nah, ide ini bisa kita manfaatkan, tapi ini sebenarnya bukan unsur etnomatematikanya. Unsur etnomatematikanya di mana? Nah, menyentil kelereng itu barangkali berapa sudutnya untuk bisa, berapa jarak, itu bisa masuk ke etnomatematikanya. Cuma bukan di sini. Oke, jadi kelereng ya misalnya itu bisa kita bawa dalam pembelajaran. Ini contohnya. Oke, kita cari yang lain misalnya. Ini misalnya di Sunda ini apa nih? Oke, nggak mau. Oke, kita cari yang lain. Batik Madura misalnya. Tampak ya. Nah, ini pembelajarannya seperti apa bisa kita lihat. Batik Madura. Nah, ini. Oh, ini gambar batiknya. Ada masalah garis lengkung, titik, sudut. Nah, bisa untuk mengajarkan di situ. Ternyata ada yang motif jajar genjang, belah ketupat, ada mbah simetri, ada segitiga, ada tentang titik, garis sejajar, konsep kesebangunan, kemudian ada tentang persegi panjang, garis sejajar, persegi titik. Nah, ada banyak ini ya. Nah, konsep geometrinya apa saja ternyata ada di sini. Ini di batik Madura. Ini bisa ke geometri. Nah, kebanyakan yang di matematika ini lebih ke geometri memang. Oke, kemudian yang lain barangkali kita lihat. Kebetulan ini yang contoh di sini karena saya ngetiknya etnomatematika, maka yang muncul adalah matematika. Oke. Kemudian kan tidak harus etnomatematika ya, ada lagi yang lain misalnya. Nah, ini misalnya buku cerita elektronik berbasis etnososial. Nah, itu. Jadi salah satu ininya berbasis budaya itu bisa kata lainnya adalah dengan etno gitu. Eksplorasi etnoscience. Nah, pemahaman konsep IPA. Kita lihat etnostem. Nah, kemarin saya menemukan ada yang bahas pakai PBL, problem based learning, tapi ternyata tidak ada penyelidikannya. Nanti hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai diklaim pakai problem based learning, ternyata tidak ada kegiatan penyelidikannya, padahal di fase 3 kan membimbing penyelidikan. Oke, kita lanjutkan dulu nih. Misalnya nih kita lihat, sekali lagi saat kita melihat, jangan langsung itu dianggap kitab, karena belum tentu benar itu ya. Kita cek dulu. Oke. Eksplorasi etnoscience masyarakat Malin untuk penguatan pemahaman konsep IPA di sekolah dasar. Nah, kita lihat prakteknya seperti apa yang diutarakan di sini. Nah, di SD Cendrawasih Paden. Nah, ini.
Oh, ini. Nah, ini di Bapak Ibu guru tentang prakteknya ya. Ini mengidentifikasi. Nah, ternyata nih kegiatan aktivitas masyarakat ada kegiatan berburu dengan memanah. Nah, itu di daerah sana ya. Memanah dengan menggunakan busur, dengan menarik tali busur dan anak panah yang disesuaikan dengan jarak hewan buruan. Kemudian makan pinang. Nah, ini kalau di Jogja, di Jawa, nginang namanya pakai sirih itu ya. Sama ini ternyata. Cuma namanya di sini kahos atau kahu. Ini di IPA ada. Nah, ini bisa di ini ya. Nah, itu contoh-contoh yang bisa ini dalam pembelajaran IPA, Ibu-ibu. Jadi nanti di pelajaran yang lain juga ada. Nanti bisa itu dari Bapak Ibu kalau cari yang berbahasa Indonesia tadi di Google Scholar ya, bisa di sana. Kalau mau yang lebih mudah, kalau kita mau bikin artikel dan sebagainya, saya sarankan lebih ke Mendeley. Di Mendeley itu yang bahasa Indonesia juga ada sih. Ya, pakai mendeley.com atau pakai yang lain. Mas nanti nggak apa-apa, nanti tak tambahin. Nanti tak tambahin. Ya. Oke, di situ pakai Mendeley ya. Terus atau pakai yang lain kalau Bapak Ibu mau ke Science Direct ini juga bisa. Di Science Direct ini akunnya di Science Direct sama Mendeley tadi sama. Nah, memang kemarin sempat kita bahas kalau mau apa namanya bikin artikel ke jurnal itu pakainya bisa di sana gitu. Nah, itu barangkali yang bisa saya ceritakan, saya jelaskan, kita lebih banyak ke praktek-prakteknya. Sebenarnya hari ini mau saya tagih gitu ya, yang sudah dicari, dibuat laporannya dari mencari di Google Scholar, tapi sepertinya tadi ada dua yang baru di sini, Bu Heni dan Bu Nita, jadi saya ulangi di situ. Begitu, Oke, barangkali Bu. untuk yang, ya, silakan Bu Untuk Heni. tugas yang pertama kemarin apa Bu ya untuk menceritakan penerapan pembelajaran yang menggunakan kultur budaya itu saya kan kemarin sudah membuat apa Bu namanya membuat tugasnya. Saya menceritakan tentang eh, apa yang saya alami di kelas saya begitu Bu. Tapi dia belum belum saya kirimkan ke Bu Niken. Oh, nggak dipresentasikan Begitu aja Bu Heni. Kalau misalnya itu boleh dibagi di sini. begitu Bu. Iya, Tapi nanti mohon dikoreksi ya Bu ya. iya. Silakan Bu Heni. Karena iya, eh, bisa saya mulai Bu. Silakan Bu Heni. Iya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Niken yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai pedagogi berbasis budaya yang saya terapkan. eh, Jadi kalau saya bisa menganggap itu kayak studi kasus seperti itu. Jadi ada beberapa permasalahan yang muncul di dalam kelas saya yang tentunya untuk menyelesaikan eh, bukan permasalahan ya Bu, apa namanya ya Bu, hambatan belajar dalam kelas itu saya menggunakan eh, pembelajaran yang culturally responsive teaching gitu Bu. Eh,
Nah, ini Bu, ya untuk pendahuluannya mungkin sebagai seorang guru, kita semua tentunya berusaha untuk menyajikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Tentunya yang berkaitan dengan kurikulum yang sekarang digunakan di Bu, kurikulum Merdeka yang semuanya harus terpusat kepada peserta didik. Ya bukan berarti kita manut dengan peserta didik tidak, tapi setidaknya kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan yang di benar-benar yang dibutuhkan dari peserta didik yang tentunya sangat beraneka ragam karakter dan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kemudian eh, dari latar belakang tersebut, mungkin kita juga pernah mengalami hal-hal yang berkaitan dengan eh, hambatan yang muncul dalam pembelajaran di kelas. Tentunya yang berkaitan dengan salah satunya mungkin dengan latar budaya yang berbeda. Kemudian pendekatan culturally responsive teaching merupakan pendekatan yang mengintegrasikan kebiasaan, karakteristik, pengalaman, dan perspektif peserta didik sebagai alat untuk pembelajaran yang lebih baik. Pendekatan ini menjadi suatu cara yang membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungannya yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda, di mana budaya yang beragam ini berperan sebagai filter untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan akademis yang diharapkan dipelajari peserta didik di sekolah, serta meningkatkan pengembangan pribadi, sosial, budaya, dan eh, kemampuan kemampuan dari peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran yang digunakan menurut Guide 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi diri identitas diri peserta didik, yaitu peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, pemahaman budaya, peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian berkolaborasi, peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya, berpikir kritis untuk refleksi, peserta didik membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan guru. Kemudian yang kelima, konstruksi transformatif, peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Implementasi kultur uh, responsive teaching dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan yang memanfaatkan budaya siswa sebagai media untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Pendekatan ini mengharuskan guru untuk memahami dan menghargai latar belakang budaya siswa serta mengintegrasikannya ke elemen-elemen budaya tersebut dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Sebagai contoh, guru dapat menggunakan contoh-contoh yang referensinya yang disesuaikan atau relevan dengan pengalaman hidup siswa, sehingga materi pembelajaran menjadi lebih relatable dan lebih menarik. Selain itu, dalam menggunakan uh, pendekatan kultur responsive teaching, mendorong adanya dialog terbuka mengenai berbagai budaya di kelas yang dapat membantu membangun rasa saling menghormati dan inklusi. Dengan demikian, pembelajaran kultur responsive teaching uh, tidak hanya terpusat kepada ilmu pengetahuan saja, tapi juga memperhatikan mengenai latar belakang dari budaya peserta didik. Sebagai contoh, dalam kelas saya, Ibu, pada waktu pembelajaran matematika di kelas, untuk minggu ini saya akan menyampaikan materi yang mengenai berkaitan dengan operasi hitung campuran, di mana operasi hitung campuran itu meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Sedangkan sekolah kami, Bu, sekolah saya itu lokasinya berdekatan dengan pasar, dan sebagian besar orang tua peserta didik ini adalah sebagai pedagang di pasar, Bu. Ada yang jualan sayuran, ada yang jualan sembako, kemudian ada yang sebagai maklar kayak jual beli sapi seperti itu juga ada, Bu. Karena berdekatan antara pasar untuk kebutuhan harian dan pasar sapi, Bu, pasar hewan gitu, Bu, juga berdekatan. Kemudian dari situ saya berusaha bagaimana kalau kegiatan pembelajaran yang sebaik yang bisa saya gunakan
atau yang bisa saya rancang yang tentunya menerapkan pendekatan dengan kultur responsif teaching tadi Bu. Eh, yang saya lakukan adalah yang pertama, eh, saya sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Untuk mengajarkan materi perkalian, eh, ini saya masih dapat merancang kegiatan belajar yang relevan dengan latar belakang siswa yang sebagian besar orang tuanya adalah pedagang di pasar. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan kultur responsive teaching pada kasus di atas adalah yang pertama melakukan kegiatan pembelajaran dengan melakukan simulasi jual beli di pasar. Jadi kayak kita membuat di dalam kelas itu kita buat kayak ya simulasi ada pembelinya, ada penjualnya, ada barang dagangannya seperti itu Bu. Kemudian eh, di sini saya contohkan Pak Surya ya Bu. Jadi saya bisa membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. Tentunya kelompok-kelompok ini eh, kita kita bagi kita sesuai dengan skripsi atau sesuai dengan yang pertama tadi Bu rancangan yang kita buat tadi simulasinya seperti apa, pembelinya yang mana, nanti yang kelompok penjualnya yang mana, nanti kelompok sebagai eh, apa ya, yang penawar kelompok yang mana, ya kita simulasikan seperti di pasar seperti itu Bu. Kemudian nanti masing-masing kelompok memberikan daftar barang harga tertentu untuk tiap-tiap barangnya. Jadi kita buat seperti kayak jual beli di pasar seperti seperti itu Bu. Dan ternyata dari yang saya lakukan dengan menggunakan apa nama tadi yang simulasi seperti itu, siswa lebih tertarik untuk eh, mengikuti pembelajaran Bu. Yang mana kalau secara umum itu kalau pembelajaran matematika itu kayak jadi pembelajaran yang horor gitu Bu, istilahnya kayak menakutkan. Matematika lah seperti itu. Jadi saya berusaha membuat anak-anak itu untuk tertarik dulu dengan pembelajaran matematika. Mungkin salah satunya saya menggunakan simulasi seperti itu Bu. Ya, walaupun kalau saya evaluasi memang hasilnya belum sesuai yang saya harapkan, Bu, masih butuh eh, perbaikan evaluasi juga karena ya, eh, berusaha untuk nanti memperbaikinya. Seperti itu Bu. Nah, ini sebagai contoh, di sini kan berarti kalau yang kasus yang kedua, contohnya ini kasus yang pertama tadi kalau kita bersimulasi seperti ini tadi Bu, jadi kayak ada jual beli buku tulis, ada pensil, ada, jadi kayak kita buat lebih lebih skupnya ke alat-alat tulis seperti itu Bu. Di sini kan ada operasi itu ada perkaliannya, ada penjumlahannya, kemudian ada pengurangannya, seperti itu Bu. Ya, begitu Bu, demikian. Eh, ini yang kasus yang pertama, kemudian kalau kasus yang kedua ini pembelajaran bahasa Jawa, Bu. Jadi di kelas 6 itu kalau di kelas saya itu ada beberapa anak yang pindahan, Bu. Jadi ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jakarta, dan ada yang dari Jawa Timur. Nah, ini mereka juga untuk di sekolah kami karena kita berada di wilayah Jawa Tengah, kita kan menggunakan bahasa Jawa ya bahasa Jawa Jawa Tengah gitu lah. Ini anak-anak ini mengalami kesulitan Bu karena yaitu tadi eh, tata bahasanya untuk bahasa daerahnya kan berbeda-beda. Sehingga ketika saya memberikan pembelajaran bahasa Jawa, tentu anak-anak yang berasal dari eh, Jawa Barat tadi ada yang dari Bogor, kemudian dari Bekasi sama yang dari Ponorogo itu kan mereka kesulitan untuk kalau yang dari Ponorogo aja mungkin agak sama ya Bu, tetapi ada beberapa istilah yang menurut kita itu eh, hal yang biasa, kata-kata biasa, tapi menurut mereka untuk di daerah sana itu istilahnya sudah berbeda, seperti itu. Jadi ya saya eh, harus mencari strategi yang tepat, yang tentunya berlatar belakang dari suku tadi, Bu. Bagaimana saya menyampaikan pembelajaran bahasa Jawa ini bisa bisa mereka serap juga, bisa diterima. Kemudian langkah saya yaitu yang pertama saya melakukan memasukkan elemen-elemen budaya dalam berbagai suku yang tadi mungkin bisa dengan saya memperkenalkan tentang tarian daerah dari daerah Jawa Barat itu tariannya apa. Kita buka seperti itu dulu. Kemudian kita juga mengkelompokkan anak ini berdasarkan ini anak-anak yang berbeda suku yang dari Jawa Barat, Jawa eh, Timur sama dari Jakarta itu saya kelompokkan jadi satu kelompok sehingga
ketika mereka mengalami kesulitan dalam menyerap bahasa Jawa itu kita dalam mengkoordinasikan jadi lebih mudah begitu Bu. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran lebih intens atau lebih kita perhatikan untuk tata bahasa yang belum mereka pahami tentang bahasa Jawa. Kemudian saya juga menggunakan ini Bu, eh, dengan menggunakan strategi pembelajaran bahasa yang menyesuaikan metode pengajaran dan gaya belajar peserta didik. Guru dapat menggunakan metode kinestetik, visual, dan auditori sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta didik. Kemudian dengan demikian kebutuhan dan gaya belajar peserta didik bisa terpenuhi. Seperti itu, Bu. Walaupun ini Bu, kembali lagi ketika saya melaksanakan menerapkannya ya hasilnya belum sesuai yang saya harapkan, Bu. Masih banyak evaluasi yang harus saya perbaiki. Tentunya yang eh, supaya nanti ke depannya bisa menjadi lebih baik kembali, tujuan belajar bisa tercapai secara maksimal. Seperti itu Bu Niken. Terima kasih, mohon masukannya. Terima kasih Bu. Ya, oke baik. Terima kasih Bu Heni. Tadi Ya, Bu. coba untuk berbagi pembelajaran menggunakan culturally responsive teaching ya di CRT. Ya, Oke, itu masuk di bahasan kita di pedagogi berbasis budaya juga ya. Jadi ya. memang kan culturally responsive teaching ini memang pedagogi berbasis budaya juga. Jadi memanfaatkan budaya. Tapi mungkin tadi yang kasus satu tadi ya kan tadi diajak ke pasar tadi sepertinya ya. Belum Bu. Oh, belum. Oke, Belum. baik. Jadi masih simulasi dulu. Ya, Oke, Bu. simulasi. Oke, Iya. tadi sepertinya beli buku tulis kali 5. Sebenarnya di posisi budayanya di mana itu, Bu? Yang Yang mana Bu? posisi budayanya yang di pasar tadi yang apanya? Ini apa Bu? Yang di pasar itu ini Bu apa namanya? Latar belakang pekerjaan orang tua dari peserta didik Bu yang kebanyakan mereka itu beliaunya itu orang tuanya itu bekerja sebagai pedagang. Ini masuk nggak Bu ke budaya? Oke, eh, di orang tuanya berdagang, jadi terkait ini ya, kan tadi saya sebutkan terkait budaya, itu budaya yang seperti Iya, apa? Apakah budaya modern ataukah sesuatu hal? Jadi memang batasan budaya itu kadang orang anu agak ini ya, agak anu dengan kontekstual ya. iya, Bu. Padahal tidak semua Iya, budaya itu kontekstual. iya, Bu. Jadi saya contohkan yang ada di budaya itu yang bisa jadi siswa itu nggak tahu dan malah lebih pusing itu juga ada ya. Kalau yang dimaksudkan di situ kalau budaya di pasar itu bayangan saya bukan di orang tua itu ya. Jadi kalau Iya, barangkali ibu-ibu mengajak anak di pasar, kalau di orang Jawa kita mau membeli sesuatu, misalnya nih, saat beli di pasar itu menghabiskan uang 33.000. Kemudian anak akan membawa uang 50.000. Maka kalau dengan matematika di sekolah itu kan dengan gunggung sungsun ya 50.000 dikurangi 33.000. Bang Ingin. Iya, Iya, tapi di pasar kan enggak. Ada budaya yang ada di pasar itu yang dilakukan dan turun-temurun. Apa yang akan dilakukan penjual? Apakah gunggung sungsun? Kan enggak. Maka kalau kita amati, maka penjual itu akan melakukan, yang akan dilakukan adalah memberikan 7.000, itu bilangnya adalah 40.000, kemudian menambah 10.000 dan bilang 50.000. Maka yang dilakukan sebenarnya adalah, kan itu budaya yang ada di masyarakat ya, budaya yang ada di pasar. Jadi tanpa tahu gunggung sungsun, orang yang di pasar itu bisa menghitung secara cepat. Bahkan mungkin kalau siswa-siswa tadi pada gunggung susun, itu langsung kasih 7.000 dan kasih 10.000. Kan sebenarnya 17.000 sama. Maka konsep apa yang ada di situ? Nah, itu budaya. Hmm,
Jadi Ibu. budaya yang ada di masyarakat itu untuk memudahkan siswa untuk menyelesaikan sesuatu di kehidupannya. Itu pakai konsep apa? Ya kan, di bilangan ada. Kalau kita mencermati di matematika, murninya di bagian apa di matematikanya itu? Kan tentang bilangan itu. Bilangin sih. Ya, ada sifat-sifat bilangan. Sifat-sifat bilangan ada apa saja? Ada sifat komutatif, asosiatif, distributif. Nah, itu masuk yang mana? Nah, itu. Jadi, Hmm. itu masuk di mana? Itu eh, nilai budayanya ternyata menggunakan budaya yang ada di masyarakat itu dibawa ke pembelajaran. Kemudian ini loh kalau di matematikanya ada ini. Nah, begitu. Jadi ada sesuatu yang di masyarakat itu membuat siswa itu lebih cepat. Di matematika murni seperti apa? Nah, kita bisa mengungkap hal-hal semacam itu kan menggunakan budaya untuk pembelajaran matematika. Begitu. Itu kalau Iya. dicontoh di matematika. Terima kasih Kalau Bu tadi Niken. ya kalau buku tulis kali 5 itu nanti matematika bukan di budayanya. Mungkin maksudnya ke kontekstual. Nah, tidak semua kontekstual itu budaya dan tidak semua budaya Ya itu Bu, oke. kontekstual di situ itu. Barangkali itu untuk yang bisa di ini kan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Heni. Kalau butuh kira mungkin belum ya karena ini baru gabung pertama kali dalam salam kenal butuh kira. Iya, iya Bu, salam kembali Bu. Oke. Terus Oke, sebagai terima kasih Bu Niken. Sama-sama Bu Heni. pendengar untuk Oke. kali ini memperhatikan Ibu, itu. Oke, baik. Barangkali untuk kuliah hari ini, karena di jadwalnya itu, kan setengah satu sebenarnya jadwalnya, setengah satu sampai jam berapa saya lupa, jam 2, habis itu saya ngajar lagi soalnya. Jadi, untuk yang, ya, untuk pertemuan ini saya tutup dulu. jadi Bu, Ya, Bu, eh, untuk tugas selanjutnya apa gitu Bu? Saya yang pertemuan kemarin kan yang apa menelaah apa gitu saya nggak ya. ingat Bu. Jadi, yang sebenarnya yang kemarin itu kan seharusnya menceritakan dirinya, terus ini setelah itu mencari tadi dari artikel-artikel di Google Scholar, boleh di Mendeley atau di mana, terkait pembelajaran berbasis budaya yang ada di sekitar kita, yang ada di tadi Hmm, nyari di Google Scholar, nanti bisa bisa untuk diceritakan begitu. Ya, oh, gitu. Jadi Ya kita untuk mencari ah, apa gitu nanti kita kita telaah gitu gitu. betul. Karena bisa jadi Oh, di sip. sana yang sudah disajikan itu bisa jadi ada yang salah juga. Kita lihat yang benar kita ambil, yang salah jangan kita Oke. ambil gitu. Tapi tetap kita tulis ini Oh, salah loh, ini nggak boleh harusnya kayak tadi tuh saya contohkan tadi oke. tuh. Oh, oke. Oke, terima Oke. kasih Bu Ken. Oke. Sama-sama Bu Heni. Nah, kenapa Oke. kita perlu melakukan itu? Kita menelaah karena ke depan kemarin saya sampaikan barangkali Bu Heni dan Bu Tukira belum bergabung. Ke depan untuk tugas Oke. akhirnya kemarin saya minta milih satu dari dua. Mau bikin modul ajar yang berbasis budaya yang bisa diterapkan, atau yang satu bikin artikel Oh, kemarin. makalah, artikel, milih Modul modul ajar ya aja Bu, Ibu. Kemarin Bu Siti dan Bu Nita lebih milih modul modul ajar aja Bu. aja. Ya nggak apa-apa, mana Modul mana ajar. boleh gitu. Saya juga modul ajar Bu. Oke. Nah, dari modul ajar itu sebenarnya gini, nanti kan bisa kita modul ajarnya kita bikin bagus, kita hakikan juga bisa. Kemudian kalau diterapkan di kelas sebenarnya bisa kita potret seperti apa selanjutnya atau barangkali besok ada yang di tesisnya mau itu kan juga bisa gitu. Jadi ada jangka panjangnya ke depan gitu, nggak hanya sekedar membuat terus selesai gitu. Bisa kita misalnya gini, bikin modul ajar. Oh, ternyata besok disempurnakan lagi. Kemudian pas tesis bisa kita pembelajaran di kelas, kemudian coba di kelas seperti apa? Apakah ini sudah bisa seperti itu? Atau mau yang lain juga nggak apa-apa. Ini cuma salah satu bayangan-bayangan ke depan. Ibu. Kalau misalnya artikel, siapa tahu artikelnya bisa ke Sinta 2 misalnya, kan bisa untuk syarat lulus misalnya gitu. Jadi berpikirnya agak jauh ke depan gitu. Biar baru aja masuk sudah memikirkan lulus gitu. Ya Bu. Oke, baik. Udah bayangan artikel masih kayaknya masih takut Bu. Oh, oke, baik. Padahal nggak perlu takut ya. Oke, baik. Oke. Ibu-ibu mungkin mohon maaf Terima barangkali kasih Bu Niken. ya sama-sama. Barangkali untuk yang pertemuan ini saya tutup dulu, mohon maaf. Ya, sampai jumpa di minggu Ibu. depan.
Untuk pertemuan ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken. Sama-sama, Terima Ibu-ibu. kasih, Bu.